Pemirsa, Presiden kelima Megawati Soekarno Putri memiliki pandangan sendiri terkait keberadaan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK yang notabene sebagai lembaga ADHOC atau lembaga sementara. Menurut Ketua Umum PDIP ini, KPK dapat dibubarkan jika korupsi di negeri ini sudah punah. Majelis Permusyawaratan Rakyat Selasa pagi menggelar seminar kebangsaan bertemakan mengkaji sistem ketatanegaraan Indonesia. Apakah sudah baik dalam rangka merayakan Hari Konstitusi? Hadir sebagai pembicara kunci dalam acara ini adalah Presiden RI kelima Megawati Soekarno Putri. Dalam pidatonya, Ketua Umum PDIP itu sempat menyinggung soal tindak pidana korupsi yang tak kunjung menurun. Meskipun ada Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, menurut Mega, KPK sebagai lembaga ad hoc atau sementara dapat dibubarkan jika korupsi di negeri ini telah punah. Mega menilai kunci berakhirnya KPK ada pada para pejabat. Karena itu pejabat tak boleh lagi korupsi, sehingga KPK tak punya alasan lagi untuk mempertahankan eksistensinya. Mega mengaku siap dibully terkait pernyataannya yang mengusulkan peran KPK berakhir jika korupsi tak merajalela lagi di Indonesia. Sampai kapan ya? Ini kan juga jadi putar-putar. Sampai kapan yang namanya KPK itu, padahal Komisi Pemberantasan Korupsi, dia jadi punya alasan bahwa korupsi terus berlanjut. Apakah benar? Kan seharusnya kita harus memberhentikan yang namanya korupsi, sehingga komisi yang sebetulnya sifatnya ad hoc ini harus sementara saja dapat diselesaikan, dapat dibubarkan. Nanti kalau dengar seperti ini, di sosmed saya dibully. Pokoknya Mega tidak setuju adanya KPK. Gila, kalau kita berhenti tidak korupsi ya tentu saja dong KPK-nya tidak ada lagi. Itu sebuah pemikiran yang sangat logis, tapi biarkan saja. KPK didirikan pada tahun 2002 untuk membantu kinerja Kejaksaan Agung dan Kepolisian yang kala itu dianggap kurang bagus dan minim mengantongi kepercayaan publik. Data terbaru Indonesian Corruption Watch menunjukkan Indonesia bebas korupsi masih jauh dari harapan. Menurut ICW, sebanyak 230 orang yang didakwa pengadilan melakukan tindak pidana korupsi pada semester pertama tahun 2015. 104 diantaranya merupakan pegawai negeri sipil, 73 dari pihak swasta, 9 merupakan anggota DPR dan DPRD, dan 1 sisanya jaksa. Dari Jakarta, Muhammad Ibrahim dan Wayan Agus melaporkan.